Itu membantu kamu atas nama kamu. Selama uang itu masuk ke rekening kamu nggak maling, kamu nggak nipu. Kalau uangnya buat yayasan nggak akan laku. Taruhlah ada 2 rekening, yang dikirim pasti rekening kamu. Karena masyarakat itu percayanya sama kamu gitu. Jadi tidak ada kapasitas kewenangan daripada Novi untuk menzalimi kamu dan menyuruh berbalik dan mengancam akan menggunakan pengacara dia bersama Deddy Sumargo. Kisru soal uang donasi Agus kini membuat Farhad Abbas turut berkomentar. Ia mengaku simpati pada kondisi Agus saat ini. Seperti diketahui, Agus mendapat donasi hingga 1,5 miliar rupiah atas kasus dirinya yang disiram air keras. Kisru uang donasi yang melibatkan Agus dengan Pratiwi Novianti kini berbuntut panjang. Setelah uang donasi yang di rekening Agus diserahkan ke Yayasan Pratiwi Novianti, pasca Agus dituding menyalahgunakan uang donasi yang diperuntukkan untuk pengobatan matanya. Diketahui Agus viral setelah kisah pilunya lantaran wajahnya rusak akibat disiram air keras oleh rekan kerja tak terima ditegur soal pekerjaan. Saya harus kayak gini, Pak. Lebih baik uang itu didonasikan aja buat dia yang sakit, bukan saya yang sakit. Jahat sekali Novi itu tempat kamu. Aku tertarik dan simpati sama kamu. Pak, kejam banget. Pertama harga diri saya, harga diri istri saya, harga diri orang tua saya, bahkan harga diri wawa saya. Dia olok-olok di Instagram yang tidak sesuai dengan kenyataannya. Kejam dia. Istri saya dipindah menilap uang. Terbaru, Agus mendapatkan bantuan hukum dari pengacara kondang Farhad Abbas. Simpati terhadap nasibnya diduga kuat. Agus melalui Farhad Abbas akan melaporkan Pratiwi Novianti. Jadi yang sekarang gimana? Yang saya hajarnya siapa? Novi atau Denny? Novi, Denny jangan. Yang merusak keluarga kamu dan mempermalukan kamu siapa? Itu aja yang penting. Novi, itu bukti-buktinya udah banyak tersebar semua di media sosial. Dan dana yang dari kamu masuk ke yayasan itu ada ilegal. Ya, itu pidana loh. Percaya deh. Iya, soalnya kenapa pas pertama itu dia kan ngasih dari yayasan 23 juta. Ya itu aja kembaliin. Iya, 23 juta. Terus ini ya Pak ya, dia majang nomor rekening saya di Instagramnya, saya mendapatkan 12 juta sekian-sekian. Jadi totalnya 35 juta. Ke pihak berwajib terkait uang donasi tersebut. Hal ini terlihat dari percakapan keduanya saat mereka video call yang diunggah ke akun Instagram Farhad Abbas Official. Dalam video call tersebut, Farhad Abbas sempat bertanya kepada Agus, siapa akan dihajarnya? Jadi sekarang gimana? Yang saya hajar siapa? Novi atau Denny? Ucap Farhad Abbas. Adapun Agus langsung menyebut nama Pratiwi Novianti. Halo semua, belajar dari kasus open donasi, yaitu yang dilakukan oleh Teh Novi untuk korban penyiraman air keras saudara Agus. Jadi menurut saya sebenarnya ada blunder di awal, di mana ketika kita ingin melakukan penggalangan dana atau donasi yang dilakukan oleh para donatur-donatur, itu sebaiknya kita menggunakan rekening satu pintu melalui yayasannya Mbak Novi. Jangan menggunakan rekeningnya saudara Agus, sehingga yayasannya Mbak Novi itu bisa memonitor berapa total dana yang masuk, lalu dilaporkan secara terbuka kepada para donatur-donatur, di mana penggunaannya pun sesuai dengan peruntukan di awal. Jadi segala sesuatu yang berhubungan dengan pengobatan, biaya rumah sakit, mungkin transport ke rumah sakit, itu semua bisa dilaporkan secara rinci. Dan pihak korban itu, saudara Agus, bisa melakukan pengajuan pada saat ingin melakukan pengobatan, berobat ke dokter, itu tinggal minta ke yayasannya Teh Novi, sehingga dana-dana itu semua akan sesuai penggunaan atau peruntukannya untuk biaya pengobatan Mas Agus. Jangan jadi sampai seperti ini sekarang, ketika dana masuk ke rekening pribadinya Mas Agus, lalu Mas Agus bingung menggunakannya akhirnya untuk bayar ini, bayar itu, melunasi hutang rumah dan sebagainya. Itu sehingga jadi permasalahan yang besar. Jadi saran saya sekali lagi, jangan sampai niat baik kita untuk menolong seseorang akhirnya menjadi ambyar dalam arti tidak sesuai dengan niat awal kita. Untuk itu
kita yang harusnya lebih cerdas ketika melakukan penggalangan donasi, harus transparan, ada lembaga atau yayasan yang mampu memonitor di mana dana itu masuknya berapa, lalu penggunaannya adalah sesuai dengan tujuan awal penggalangan donasi itu. Ya, jadi kan kasihan nih Mas Agusnya, dia udah sakit, ya udah divonis mungkin tidak bisa sembuh untuk matanya yang mengalami kebutaan. Tambah lagi komen-komen netizen yang memojokkan Mas Agus dan keluarganya, akhirnya tidak menjadi support system untuk kesembuhan beliau. Oke, sekali lagi semoga masalah ini cepat selesai. Terima kasih. Farhad Abbas menegaskan jika sosok yang harus dilaporkan orang yang telah merusak nama baik keluarga Agus. Guys, kumpul sini kita membahas Mas Agus yang sekarang lagi huru-hara tuh terkait donasi yang disalahgunakan. Gitu. Sini guys, kita kumpul, ini POV gue ya sebagai penonton yang menilai dari out of the box-nya mereka. Jadi kalau kalian belum tahu cerita jelasnya, bisa nonton di podcastnya Bang Densu ya, yang ini nih. Singkatnya Agus ini, gue ceritain dulu ya. Jadi head manager di salah satu kafe, terus ada cekcok tuh sama anak magang. Dan anak magang ini dendam, kemudian berakhir diguyur pakai air keras sampai kena wajah, tangan, kaki yang parahnya, kena mata, dan menyebabkan kebutaan. Pastilah ya, namanya orang bisa beraktivitas dengan normal, bisa ngeliat, tiba buta, panik dong, kaget, shock, depresi, dan segala-galanya itu pasti mentalnya terganggu gitu kan. Belum lagi dia juga penyembuhan dari luka-luka akibat disiram air keras itu. Nah, Teh Novianti Pratiwi ini nih yang kita kenal sering banget nolong orang yang membutuhkan, dia turut campur tangan nih dalam membantu Mas Agus supaya dia bisa dikasih ruang di media untuk speak up dengan menghubungi beberapa rekan artisnya. Salah satunya itu Denny Sumargo yang akhirnya memberikan panggung di podcastnya untuk mengundang Agus ini. Singkat cerita, Denny dan Pratiwi ini membuka donasi untuk pengobatannya Agus, karena kalau pakai BPJS itu kan lama ya prosesnya dan terbatas pastinya. Dibuka donasi ini supaya bisa operasi cepat dan pakai dokter yang terbaik. Open donasi itu ditransfer langsung ke rekeningnya Agus atas dasar kepercayaan dari Densu dan Teh Novi gitu. Ternyata mulai nih ada ketidakterbukaan terkait beberapa jumlah donasi yang udah didapat sama mereka. Pertama waktu ditanya itu, jadi mereka kalau gue nonton di podcastnya, waktu ditanya itu pertama dibilang baru dapat 500 juta katanya gitu kan, di tanggal 1 atau 2 Oktober. Akhirnya tiba-tiba Teh Novi bilang kan, ya udah aku mau minta mutasinya deh. Ternyata setelah diomongin mau minta mutasi, baru tuh mereka bilang bahwa donasinya udah mencapai 1,5 atau 1,7 M gitu katanya. Bahkan mereka bilang nggak bisa dipakai kartu ATM-nya dan mau buat ATM baru. Itu terekam di percakapan Teh Novi dengan salah satu keluarga istrinya Mas Agus gitu. Terus malah di tanggal 3 bapaknya Agus ini masih bahas-bahas soal BPJS, kalau mantunya lama, gitu kan. Nggak bilang kalau donasinya itu udah mencapai miliaran gitu, yang which is itu sangat cukup buat Agus ini berobat secara langsung sat-set gitu kan. Malah uangnya dipakai buat apa guys? Buat bayar utang keluarga istrinya. Ditransfer 100 juta ke si ini, ditransfer 50 juta ke si itu, 50 juta lagi gitu. Itu gue dong sama Teh Novi Pratiwi ini, karena kan emang itu uang donasi yang utamanya dipakai untuk pengobatan, buat berobatnya si Agus biar bisa ngeliat lagi guys. Dan saat dikonfirmasi, keluarganya ini nggak merasa mereka tuh salah mempergunakan uang itu buat bayar utang. Mereka merasa itu duit Mas Agus, ya sah-sah aja gitu. Kalau mau dipakai untuk apa dan mau dialihin kemana, ya kan itu duitnya masuk rekening Mas Agus, ya bebas dong. Orang kan udah donasi, jadi terserah gue mau dipakai buat apa gitu. Mungkin dalam pikiran mereka ya guys. Ini sorry ya, gue agak gedek jujur aja sama orang kayak begini. Aduh, waktu susah mereka tuh chatting, nangis, nelfon kan kayak ngeganggu banget. Itu minta ditolongin, dikasih panggung, dikasih ruang buat speak up. Udah ditolongin begini, nggak jujur. Pokoknya kalau menilai orang tuh easy deh, lu kasih duit deh yang banyak, ketahuan tuh dia sifat aslinya kayak gimana gitu kan. Kesel nggak lu kalau kayak gitu? Gue jujur kalau di Teh Novi gue kesel banget. Jangan ada ucapan ya, harusnya donasi itu udah dikasih, udah ikhlas dong, terserah, jangan tanya-tanya lagi uangnya. Sumpah yang ngomong begini, ini mentalnya 11-12 sama keluarganya Mas Agus. Itu duit donasi, duit belas kasihan ya, dicatat bukan hasil keringat si Agus kerja dari pagi sampai malam. Jadi utamanya jelas dong dipakai tujuannya buat apa? Buat berobat, bukan buat bayar utang. Apalagi utang keluarganya yang datang kalau pas tahu kita punya duit doang nih, gitu kan. Kalau pas kita susah baru-baru dia datang, lihat aja enggak. Dan Novi sama Densu jelas keki dong. Kok jadi kayak gini gitu? Udah gue tolongin loh, nggak jujur lagi, bohong-bohong, tipu-tipu gue. Malah gue denger istrinya si Agus ini, si Elmi, kagak ada basa-basinya say thank you gitu kan. Makasih ya Teh Novi udah dibantu sama ini, kita udah dikasih ruang buat speak up. Saya sangat menghargai kebaikan Teh Novi gitu kan. Kalau nggak ada Teh Novi kita nih mungkin nggak bisa lah ada di titik ini gitu kan. Ya gue yakin sih Teh Novi juga nggak butuh gitu kata-kata terima kasih seperti itu gitu. Tapi kan kita ada basa-basinya gitu kan. Dia pelangap-pelongo, judes, nggak mau salaman, nggak mau nyapa, nggak mau ngomong gitu kan. Tolong ya, gue yakin Teh Novi juga nggak butuh kata-kata terima kasih itu. Cuma kalau miskin, minimal ada tata kramanya, punya attitude, jangan diborong semua gitu. Masa ngucap terima kasih aja lu nggak paham, lu nggak bisa, ya nggak? Itu ilmu dasar loh, yang anak kecil juga harus tahu. Dikasih apapun, dibantu, ditolong, itu harus say thank you. Ini gunanya emang kita memilih ya, mau nolong orang yang kayak gimana gitu. Karena orang-orang modelan Agus dan keluarganya ini, itu nyata guys. Di sini jangan pada baper ya, gue tekankan sekali jangan pada baper. Gue tidak menyinggung orang miskin, tapi gue menyinggung yang mentalnya miskin. Itu beda ya. Jangan sensi, jangan baper gitu. Enggak, gue nggak sensi sama orang miskin, gue sensi sama orang yang mentalnya kismin, dipelihara lagi dalam jangka waktu yang lama. Ngomong sama orang begitu tuh muter, di situ aja dia nggak nyampe kita ngomong di mana. Dan nyari-nyari excuse terus kalau lo lihat videonya tuh ya di Denny Sumargo. Padahal udah ketahuan bohong. Cukup deh jual-jual kesedihannya, nangis-nangis, tolong Agus, cukup. Gua pantau songong-songong banget itu mukanya di podcastnya si Densu yang terbaru. Gitu. Bawa-bawa Allah segala lagi guys. Allah juga